Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Nurrahman dan Andivita Sabina akan menjelaskan tentang aset tak berwujud dari buku Kartika Hadi Hans dan kawan-kawan chapter 12. Menurut buku Kartika Hadi, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan yang tidak memiliki substansi fisik. Kriteria utama pengakuan aset tak berwujud. Yang pertama, ada aset tak berwujud dapat diidentifikasikan secara terpisah dari aspek entitas yang lain. Yang kedua, penggunaan aset tak berwujud dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari tindakan atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga, terdapat manfaat ekonomi di masa mendatang yang akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengakuan biaya perolehan aset tak berwujud. Amortasi, bermanfaat, dan nilai sisa aset tak berwujud. Aset tak berwujud dibagi menjadi dua, yaitu aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dan aset berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Aset tak berwujud tidak diamortisasi atau harus diuji penurunan secara berkala. Untuk aset tak berwujud, umumnya tidak memiliki nilai sisa. Entitas harus mereview masa manfaat dan nilai sisa dari aset tak berwujudnya tiap akhir periode. Lalu ada pengakuan aset tak berwujud. Terdapat dua dasar pengukuran aset tak terwujud setelah perolehan, yaitu model biaya perolehan dan model revaluasi. Model revaluasi hanya dapat diterapkan apabila terdapat pasar aktif dari aset tak berwujud tersebut. Lalu ada penurunan nilai aset tak berwujud. Entitas harus melakukan review penurunan atas nilai aset tak berwujud setiap periode laporan. Penghentian pengakuan aset tak berwujud. Terdapat dua kondisi aset tak berwujud dihentikan pengakuannya, yaitu dalam masa pelepasan dan tidak ada lagi nilai ekonomis bagi masa yang akan datang bagi suatu entitas. Penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud. Aset tak terwujud ini disajikan pada laporan posisi keuangan pada bagian aset tidak lancar. Entitas menyajikan beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila terjadi penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. PSAK 19 mengatur ketentuan atas pengungkapan ini. Tidak terdapat perbedaan mendasar pada PSAK dan IFRS mengenai aset tak berwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekiranya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.